Pada slide ini, kita melihat gambaran umum Eropa pasca Perang Dunia II pada periode 1945 hingga 1950. Masa ini ditandai oleh 3 hal besar, kondisi umum yang memprihatinkan, perubahan global, dan pembelahan Eropa. Dunia mulai memasuki Eropa bipolarisme, yaitu situasi ketika kekuatan dunia hanya didominasi oleh 2 negara besar yang kemudian memicu Perang Dingin. Masuk ke slide berikutnya, dari sisi kondisi umum, Eropa mengalami kehancuran besar. Infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan pabrik rusak akibat perang. Industri berhenti berproduksi dan ekonomi runtuh. Selain itu, jutaan orang menjadi korban dan pengungsi, sehingga banyak negara mengalami krisis politik dan pemerintahan yang tidak stabil. Dalam konteks perubahan global, Eropa yang sebelumnya menjadi pusat kekuatan dunia justru kehilangan dominasinya. Sebagai gantinya, muncul 2 superpower baru, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet, yang kemudian mempengaruhi arah politik internasional. Akibatnya, Eropa terbelah menjadi 2 blok. Blok Barat yang berhalun kapitalis dan didukung oleh Amerika Serikat, serta blok Timur yang berhaluan komunis di bawah Uni Soviet. Bahkan Jerman sendiri terbagi menjadi 2, yaitu Jerman Barat dan Jerman Timur. Setelah Perang Dunia II berakhir pada 1945, Eropa bukan lagi pusat kekuatan dunia, melainkan wilayah yang hancur dan terbelah. Perubahan utamanya adalah munculnya tirai besi, yaitu garis imajiner yang membagi Eropa menjadi 2 kutub. Yang pertama ada blok barat yang didukung oleh Amerika Serikat, berhaluan demokrasi kapitalis, dan membentuk aliansi militer NATO. Mereka pulih dengan bantuan dana dari Marshall Plan. Yang kedua ada blok timur, di bawah kendali Uni Soviet, berhaluan komunis, dan membentuk Pakta Warsawa yaitu aliansi militer Uni Soviet. Jerman pun pecah menjadi 2, menjadi Jerman Barat yang liberal dan Jerman Timur yang komunis, dengan tembok Berlin sebagai simbol perpecahan paling nyata. Kondisi ini memicu perang dingin di mana Eropa menjadi medan persaingan ideologi hingga puluhan tahun. Namun di sisi lain mendorong negara-negara Barat bersatu membentuk cikal bakal Uni Eropa demi perdamaian abadi. Tantangan yang dihadapi negara-negara Eropa pasca Perang Dunia II. Pertama, tantangan politik. Eropa mengalami ketidakstabilan politik setelah Perang Dunia II karena runtuhnya rezim fasis dan pendudukan militer. Negara-negara harus membangun kembali sistem pemerintahan serta munculnya perbedaan tajam antara ideologi demokrasi liberal dan komunisme. Kedua, tantangan ekonomi. Eropa berada dalam kondisi kehancuran dan krisis produksi. Perang menyebabkan rusaknya infrastruktur, menurunnya kapasitas industri, serta terganggunya sistem perdagangan dan keuangan. Ketiga, tantangan keamanan. Eropa menghadapi ketidakpastian dan ancaman konflik baru. Situasi politik yang terpolarisasi menimbulkan rasa saling curiga antar blok kekuatan besar. Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam contoh-contoh dari tantangan-tantangan yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama yaitu tantangan politik. Contohnya yaitu terjadinya pembagian Jerman pada tahun 1949. Setelah Perang Dunia Kedua, Jerman dibagi menjadi 2, yaitu Jerman Barat yang mayoritas merupakan demokrasi didukung oleh pihak Barat, dan Jerman Timur yang mayoritas adalah ideologi komunis didukung oleh Uni Soviet. Pembagian ini menunjukkan adanya ketegangan ideologi yang tajam di Eropa dan menjadi simbol awal konflik politik dalam masa Perang Dingin. Berikutnya, tantangan ekonomi. Contohnya yaitu adalah Marshall Plan yang dilakukan oleh Amerika Serikat pada tahun 1948 hingga 1952. Banyak negara di Eropa mengalami kehancuran industri dan krisis keuangan. Melalui Marshall Plan ini, Amerika Serikat memberikan bantuan dana yang cukup besar untuk membangun kembali infrastruktur, menstabilkan mata uang, dan memulihkan produksi industri di Eropa bagian barat. Lalu yang terakhir adalah tantangan keamanan. Contohnya yaitu terjadinya pembentukan NATO pada tahun 1949. Negara-negara di Eropa Barat akhirnya membentuk NATO sebagai aliansi militer untuk menghadapi ancaman Uni Soviet. Hal ini menunjukkan adanya ketidakpastian keamanan dan ketegangan militer yang tinggi di Eropa pasca Perang Dunia Kedua. Selanjutnya, posisi Prancis pasca Perang Dunia II, yaitu pada sisi ekonomi, Prancis berada dalam kondisi bangkrut namun tetap strategis karena Prancis sebagai penerima dana Marshall Plan. Prancis juga merupakan pilar ekonomi Eropa Barat yang sedang dalam masa penyembuhan. Pada sisi militer, Prancis berada pada posisi traumatis karena kekalahannya pada 1940, yaitu kekalahan garis Maginot. Yang ini meninggalkan luka mendalam pada reputasi militer Prancis sebagai salah satu kekuatan utama dunia. Hal ini
Prancis mulai mengadopsi doktrin militer yang lebih canggih dan bekerja sama dengan NATO. Yang ketiga, pada sisi politik, Prancis pasca perang menjadi pusat gravitasi politik di Eropa daratan untuk membendung pengaruh Uni Soviet. Prancis juga meninggalkan instabilitas politik di masa lalu dan mengonsolidasi sistem demokrasi parlementer yang lebih stabil. Di sisi budaya, Prancis berada pada posisi sense and sensibility karena ada pertentangan antara perasaan sebagai bangsa besar yang bangga atau sense dan pernyataan pahit pasca pendudukan atau sensibility.